Musik memenuhi suasana. Kala itu di sekitaran tahun 2006, Pak Saripudin yang akrab dipanggil Pak Sarip adalah seorang lelaki berperut buncit. Setiap hari ia menjajakan dagangan batagornya keliling kampung. Bunyi kentongan yang ia pukul dengan irama tetap meski pelan terdengar, menembus kesunyian senja. Matahari mulai tenggelam, menyisakan semburat jingga di langit. Namun, Pak Saripudin yang biasa menghabiskan sisa dagangannya, kali ini arah langkahnya berkear ke sebuah gapura. Sebelum benar-benar masuk, ia menghentikan langkahnya seperti ada sesuatu yang menarik perhatiannya ke belakang. Tanpa basa-basi, ia memukul gentongan kayu yang menggantung, dan suaranya menggemuruh mengisi keheningan senja yang mulai berubah menjadi malam. Teriakan itu datang dari kejauhan di antara pepohonan hijau. Salah satu pelanggan, seorang perempuan bernama Mak Farah, mengenalinya. Saat Pak Saripudin melihat sosok itu, ia mengenali bahwa wanita tersebut adalah Mak Farah. Ada rasa hangat yang muncul ketika bertemu pelanggan seperti Mbak Farah karena keberadaan mereka selalu membawa harapan di tengah perjalanan yang melelahkan. 3 porsi ya, ucap Mbak Farah dengan senyum ramah yang sudah dikenalnya. Sambil menyiapkan pesanan, pikiran Pak Saripudin melayang ke masa lalu ketika ia dan istrinya memutuskan untuk pindah ke kota meninggalkan kampung halaman dengan harapan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Bermodalkan keterampilan membuat batagor yang dipelajarinya, mereka memberanikan diri merantau. Namun, setelah 10 tahun berlalu, nasib masih saja enggan berpihak padanya. Meskipun tidak pernah berhenti bekerja keras, hidup mereka tetap sederhana di kontrakan kecil yang bisu akan perjuangan mereka. Setiap pagi, pukul 3, mereka berangkat ke pasar, berjalan di bawah sinar lampu jalan yang temaram untuk membeli bahan-bahan segar. Setelah semua bahan terkumpul, mereka kembali ke rumah dan istrinya mulai membantu mengolah adonan, sementara Pak Saripudin menyiapkan gerobaknya tepat waktu dengan penuh semangat. Ia mulai mengayunkan langkahnya berkeliling dari satu kampung ke kampung lain. Harga batagor disodorkan kepada pelanggan dengan kata-kata, "Alhamdulillah." Meskipun pendapatannya tak besar, para pelanggan yang datang tetap membawa harapan baru. Baru pun menyeberang di depan gerobaknya dan melanjutkan perjalanan. Sebelum sempat beranjak jauh, seorang pria bertubuh gempal menghampirinya. "Pesan 1 porsi ya, dimakan di sini," kata pria itu dengan suara ramah. Pak Saripudin tersenyum sambil menurunkan bangku plastik dari atas gerobaknya. "Silakan duduk mas, tunggu sebentar ya," ujarnya sembari tangannya terampil menyiapkan seporsi batagor dengan bumbu kacang yang kental dan menggugah selera. Pria itu duduk menikmati sejuknya udara malam, sementara Pak Saripudin sibuk menyajikan pesanan. "Mas, batagornya," ujar Pak Saripudin setelah selesai menyiapkan porsi pesanan pria itu. Pria itu mengambil piringnya dan mulai makan. Sesekali Pak Saripudin melirik ke arahnya, memperhatikan bagaimana pria itu menikmati setiap suapan. Ada kepuasan tersendiri yang terbersit di hatinya setiap kali melihat pelanggan menikmati batagor buatannya. "Enak sekali Pak," puji pria itu. Setelah selesai, Pak Saripudin mulai merapikan gerobaknya, menyusun piring-piring dan bangku plastik dengan rapi. Ia tahu perjalanan malam ini sudah selesai. Ada jalanan besok lagi yang menanti. Namun, kenyataan bahwa dagangannya belum cukup untuk menutupi kebutuhan sehari-hari terus menghantui pikirannya. Bertahun-tahun hidup di kota, ia dan istrinya masih bergelut dengan kemiskinan. Lebih dari itu, hati mereka semakin merindukan kehadiran seorang anak. Setiap usaha telah mereka lakukan, tapi hingga kini doa mereka belum juga dijawab. Meskipun demikian, mereka tidak pernah putus asa. Di balik setiap langkah yang mereka ambil, ada harapan bahwa suatu hari nanti Tuhan akan mengabulkan permohonan mereka. Pak Saripudin terus berkeliling berharap nasibnya berubah. Ia membelokkan gerobaknya memasuki sebuah jalan sempit yang gelap, sepi, dan jarang dilalui orang. Jalan itu menuju jalan raya yang lebih terang di ujungnya.
Namun, tiba-tiba di tengah kesunyian malam itu, suara menderu sebuah truk yang melaju dengan kecepatan tinggi terdengar dari kejauhan. Suara itu begitu memekakkan telinga hingga membuat Pak Saripudin terlonjak kaget. Astagfirullahaladzim, pekiknya dalam hati ketika truk itu melesat di depannya. Sekejap terdengar suara benturan keras yang menggema di seluruh jalan. Tanpa berpikir panjang, Pak Saripudin segera berlari menuju sumber suara. Kakinya bergetar saat ia mendekati lokasi kecelakaan. Di hadapannya, sebuah truk besar berwarna merah terlihat ringsek di bagian depannya. Kaca-kaca berantakan di sekitar. Di kaca samping yang retak, seorang pria dengan pakaian serba hitam terlihat tertunduk diam, tidak bergerak. Pak Saripudin mencoba mendekat untuk memastikan kondisi pria itu. Perlahan, pria itu berdiri, namun tampak aneh dan tidak seperti biasanya. Kejadian ini membuat Pak Saripudin penasaran selama perjalanan pulang. Pikirannya berkecamuk, dan terlintas ide yang belum pernah ia pikirkan sebelumnya. Mungkin sudah waktunya ia mencari jalan pintas bahkan jika itu berarti menyelami dunia yang gelap dan penuh misteri. Istrinya pernah menyebutkan tentang pesugihan di desa tempat dia dulu tinggal. Pesugihan sudah menjadi rahasia umum di sana. Namun, apakah ia bersedia mencoba peruntungan di jalan yang berbahaya ini? Pak Saripudin termenung sejenak di ruang tamu. Pikirannya terbelit kebingungan besar yang harus diambil keputusan di hadapannya. Malam itu, sesuatu yang selama ini hanya mereka dengar dalam cerita-cerita orang kampung mulai terasa nyata. Keesokan harinya, Pak Saripudin memesan tiket kereta menuju Yogyakarta. Perjalanannya memakan waktu 10 jam. Namun begitu tiba di stasiun, ia merasa semangatnya kembali menyala. Kota yang ia kunjungi terlihat lebih ramai dibandingkan saat terakhir kali ia berkunjung 10 tahun yang lalu. Pak Saripudin mengamati sekeliling menunggu kedatangan kerabat yang dijanjikan akan menjemputnya. Setelah beberapa saat, ia mendengar panggilan lantang dari seseorang. Ketika malam tiba dan bulan perlahan menampakkan sinarnya di langit, Pak Saripudin menikmati secangkir kopi yang diseduh hangat. Meresapi pikirannya, ia melanglangkan pikiran tentang istrinya di rumah. Ada perasaan aneh yang menusuk tulang. Rumah yang biasanya terasa hangat kini berubah sepi dan menakutkan. Ketika ia mendengar suara aneh di rumah, ia mencoba bertanya, namun tidak ada jawaban. Sosok yang mirip dengan suaminya muncul, namun ada sesuatu yang berbeda. Bau aneh menguar dari tubuh sosok tersebut, seperti bau umbi bakar yang hangus. Keesokan harinya, ketika Siti terbangun, ia merasa tubuhnya lemah dan tidak berdaya. Sesuatu yang mengejutkan terjadi semalam. Siti mencari suaminya di setiap sudut rumah, namun tetap tidak menemukan Pak Saripudin. Kegelisahannya semakin menjadi ketika telepon genggamnya bergetar, menampilkan pesan dari suaminya. Pesan itu memberitahukan bahwa Pak Sar telah sampai di kota Yogyakarta sejak malam tadi. Dunia Siti seakan runtuh seketika. Ia terduduk lemas, mencoba memahami apa yang terjadi semalam. Pak Saripudin akhirnya tiba di sebuah jalan yang terkenal angker dan sunyi. Jalan yang mereka lalui dibatasi oleh hamparan sawah yang gelap, hanya diterangi oleh sorotan lampu motor. Waktu terasa berjalan lambat di bawah langit malam yang kelam. Hanya suara motor yang terdengar menggema di antara keheningan. Setelah menempuh perjalanan selama 30 menit, mereka akhirnya tiba di sebuah rumah kecil yang lebih menyerupai gubuk. Setelah beberapa ratus meter berjalan, mereka berhenti di depan pelataran di mana pemandangan alam terbentang luas. Seorang lelaki tua muncul mengenakan pakaian serba hitam dengan blangkon yang menutupi rambut putihnya. Wajahnya datar, namun suaranya berat. "Mbah, ini saya Sar," ujar Pak Saripudin memperkenalkan dirinya dengan nada hormat. "Iya, sini masuk saja," balas lelaki tua itu tanpa banyak ekspresi, mempersilakan Pak Saripudin masuk. Pak Sar dan saudaranya masuk ke rumahnya. Menunggu Pak segera melangkah mengikuti lelaki tua itu. Begitu memasuki gubuk kecil itu, perasaan merinding menyusupi tubuh Pak Sar. Ruangan yang ia masuki jauh lebih kecil daripada yang ia bayangkan, dengan dinding kayu tua yang tertutup kain hitam menjuntai di sudut ruangan. Ada tungku kecil yang mengeluarkan asap dupa, menyebarkan aroma wangi. Pemandangan itu memberikan kesan mistis.
Lelaki tua itu bertanya sembari menyalakan dupa dengan gerakan tenang namun penuh makna. "Saya ada keperluan," jawab Pak Sar, suaranya sedikit gemetar, ragu dengan harapan apa yang akan terwujud. Lelaki tua itu menanyakan keinginan Pak Sar dengan suara penuh misteri, seakan sudah tahu apa yang akan dikatakan. Saat itu, Pak Sar mulai menceritakan segala permasalahan yang menghimpit hidupnya. Setelah mendengarkan cerita tersebut, lelaki tua itu bertanya, "Kamu ingin apa?" Ia menjelaskan bahwa Pak Sar harus menyerahkan keinginannya sepenuhnya kepada lelaki tua itu. Pak Sar, yang sudah putus asa, tidak berpikir dua kali. Ia hanya ingin masalahnya selesai, apapun risikonya. "Saya siap membayar imbalannya, asalkan keinginan saya bisa tercapai," jawab Pak Sar dengan mantap, tanpa ada keraguan sedikit pun dalam nada bicaranya. Lelaki tua itu hanya tersenyum tipis dengan senyum misterius di wajahnya, lalu mulai menyusun perjanjian antara mereka. Ritual pertama pun dimulai malam itu, menjadi awal dari serangkaian ritual yang akan mengikat Pak Sar dalam kesepakatan gelap ini. Namun tak lama setelah itu, hal-hal aneh mulai terjadi. Ketika Pak Sar dan saudaranya meninggalkan rumah kecil tempat perjanjian itu, sesuatu yang tak wajar langsung menyergap mereka. Jalan kecil yang tadinya mereka lalui dengan aman terasa menakutkan. Perasaan tidak enak semakin kuat ketika Pak Sar menyadari bahwa pemandangan di sekitarnya berubah drastis. Tempat yang semula tampak sepi dan tidak berpenghuni kini dipenuhi oleh deretan rumah-rumah yang berjajar di sepanjang jalan. Lebih aneh lagi, ia bisa melihat orang-orang berjalan hilir mudik seperti berada di sebuah perkampungan yang ramai. Padahal ia tahu pasti sebelumnya tidak ada tanda-tanda kehidupan di sana. Pak Sar merasa takut luar biasa. Keanehan itu membuatnya hampir berbalik untuk memastikan ke rumah Mbah Jiwa. Tetapi saudaranya menahannya karena mereka takut digiring ke arah yang salah. Setelah perjalanan penuh ketegangan, akhirnya mereka sampai di rumah Pak Sar yang lelah. Namun alih-alih disambut senyum istrinya, ia disambut kekosongan. Sesuatu yang aneh terjadi pada istri Pak Sar. Kehidupan Pak Sar pun berubah drastis. Dengan uang yang terus mengalir, ia harus menyingkirkan batagornya dan berhenti berjualan. Kekayaan datang dengan harga yang harus dibayar. Setiap bulan, seseorang harus menjadi tumbal untuk mempertahankan kekayaannya. Jumlah korban yang ditumbalkan semakin banyak, dan hal ini mulai menimbulkan kecurigaan di kalangan masyarakat. Tubuh Pak Sar mulai menunjukkan tanda-tanda aneh. Bintik-bintik putih seperti bekas terbakar mulai muncul di kulitnya, tubuhnya semakin kurus, dan wajahnya tampak layu. Isu tentang pesugihan mulai beredar. Orang-orang mulai curiga bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan kekayaan Pak Sar yang mendadak datang. Akibat dari perbuatannya mulai terlihat, istrinya meninggal, dan bintik-bintik aneh terus menyebar di tubuhnya. Malam itu, malam yang spesial, Pak Sar harus menyelesaikan ritual dari pukul malam hingga pagi. Ritual ini bukanlah ritual biasa, tetapi sesuatu yang penuh dengan konsekuensi. Di malam ketiga, sosok besar mengulurkan tangan mencengkeram leher Pak Sarif dengan kuku-kukunya yang tajam. Cengkeramannya begitu kuat, seolah-olah meremukkan tenggorokannya. Naas Pak Sar mulai tersendat-sendat, tubuhnya bergetar hebat berjuang untuk bertahan. Namun cengkeraman itu terlalu kuat. Dalam hitungan detik, nafas terakhir Pak Sar terhenti, tubuhnya terjatuh tak bernyawa lagi. Sosok itu tersenyum puas, meninggalkan jejak kehancuran dalam keheningan malam. Penderitaan Pak Sar tidak berakhir di situ. Sang iblis yang tidak mengenal belas kasihan membakar rumah besar yang selama ini menjadi simbol kekayaan dan kesuksesan Pak Sar. Api dengan cepat melahap seluruh bangunan, mengubahnya menjadi lautan bara yang ganas. Abu dan puing-puing rumah itu yang dulunya kokoh kini rata dengan tanah. Yang mengejutkan, di antara reruntuhan yang hangus, sesaji yang ada di rumah Pak Sar tetap utuh, tidak tersentuh api. Hal ini memperjelas bahwa rumah tersebut tidak terbakar oleh api biasa. Ini adalah tanda bahwa kekuatan gaib ikut campur. Orang-orang sekitar yang menyaksikan kejadian itu hanya bisa berdiri terdiam, menyaksikan kehancuran yang terjadi di depan mata mereka. Bisik-bisik mulai terdengar di antara mereka, dan tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk mengaitkan peristiwa tragis itu dengan praktik pesugihan yang telah dicurigai dilakukan oleh Pak Sar. Bekas sesaji yang tetap utuh semakin menguatkan dugaan mereka. Dengan berat hati, mereka hanya bisa menghela napas atas nasib Pak Sar. Akhirnya,
Mahalnya atasan untuk bersekutu dengan kekuatan gelap terlihat jelas. Di satu sisi, mereka yang selama ini mengetahui bahwa Pak Sar terlibat dalam praktik pesugihan hanya bisa menelan pil pahit atas keputusan yang diambilnya. Cerita ini memberikan pelajaran berharga bagi siapapun yang tergoda oleh janji-janji kekayaan instan. Pesugihan dalam bentuk apapun bukanlah jalan yang benar. Agama melarang kemitraan dengan jin atau makhluk lainnya. Mari kita selalu meniti jalan yang lurus dan menjauhkan diri dari godaan-godaan duniawi yang dapat menjerumuskan kita. Ambillah sisi positif dari cerita ini dan buang jauh-jauh segala hal negatif yang terkandung di dalamnya. Demikianlah kisah yang kami bawakan. Semoga dapat menghibur kawan-kawan horor. Terima kasih telah menonton video kami, dan sampai jumpa lagi di kisah kami selanjutnya.